Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu dosen prodi secara umum Fakultas Teknik Universitas Nurjadid dan secara khusus dosen prodi Teknik Informatika atau dosen yang memiliki mahasiswa wali di prodi Informatika. Nah, dalam pelaksanaan pengisian KRS di semester ini ada dua yang menjadi pembeda, yaitu ada angkatan 2024 dan 2025 yang memang sudah menggunakan kurikulum yang baru, kurikulum 2024, dan ada angkatan 2003 ke bawah, seperti itu. Nah, khusus untuk alur pelaksanaan pengisian KRS yang angkatan 2024 dan 2025, ini mahasiswa mengisi formulir KRS, kemudian mengkonsultasikan KRS ke dosen wali. Harapannya dosen wali betul-betul melakukan pengecekan berkaitan dengan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa walinya, karena khawatir ada beberapa mata kuliah yang tertinggal. Selain itu, harapan kami juga dosen wali memberikan support berkaitan dengan proses perkuliahan, semangat, yang menjadikan mereka ini lebih semangat berkuliah, baik itu disiplin maupun hal-hal yang berkaitan dengan akademik. Nah, tahapan ketiga yaitu jika disetujui, ini mahasiswa nanti akan melakukan pengisian di sistem, kemudian nanti akan konfirmasi ke dosen. Jadi mohon maaf jika nanti mahasiswa banyak melakukan konfirmasi, dan harapan kami ketika mahasiswa melakukan konfirmasi untuk memperlancar proses KRS di semester ini, dosen memberikan fast respon ya. Tentunya ketika di jam-jam yang itu masih bisa dikatakan normal dalam melakukan konfirmasi gitu. Kemudian nanti dosen akan menyetujui proses KRS di akun dosen masing-masing, di wali mahasiswa kalau tidak salah. Kemudian proses KRS untuk angkatan 2024 dan 2005 ini bisa dinyatakan selesai. Ada perbedaan untuk angkatan yang 2003 ke bawah, 2023, 2022 ya. Kenapa? Karena ketika mereka 2023 ke bawah ini memiliki perbedaan kurikulum, karena di tahun ini, di semester ini kita akan menyatukan kurikulum itu menggunakan kurikulum 2024. Sedangkan angkatan 2003 sebelumnya itu masih menggunakan kurikulum 2023. Maka disinilah kita butuh betul-betul melakukan cross check terhadap mahasiswa wali kita. Prosesnya hampir sama, cuman ada beberapa perbedaan. Di sini mereka akan download ya. Kemudian nanti mereka akan melakukan pengecekan ekuivalensi dari mata kuliah yang sudah ditempuh. Karena nanti saya akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa juga berkaitan dengan ekuivalensi. Jadi kita akan lakukan dua arah. Kepada dosen kita akan berikan bagaimana proses ekuivalensi, kepada mahasiswa kita juga akan memberikan bagaimana proses ekuivalensi, sehingga proses ekuivalensi ini bisa berjalan dua arah. Nah, setelah proses ekuivalensi selesai, mahasiswa akan mengisi formulir KRS, kemudian konsultasikan kepada dosen wali dengan menunjukkan hasil ekuivalensi tentunya untuk angkatan 2003 ke bawah. Jadi mohon dosen yang memiliki mahasiswa walinya, khususnya angkatan 2023 ke bawah, 2022 dan seterusnya, ini betul-betul melakukan pengecekan hasil ekuivalensi yang dilakukan oleh mahasiswa. Jika kemudian memunculkan keraguan bagi teman-teman dosen wali, silakan mahasiswa diberi di cross check secara detail dan bisa dilakukan ekuivalensi sebagai pembanding jika memang hal itu masih memiliki keraguan bagi dosen wali untuk melakukan persetujuan di KRS berdasarkan hasil ekuivalensi tentunya. Jika hasil ekuivalensi itu sudah oke atau baik, maka silakan disetujui, mahasiswa akan melakukan pengisian di sistem, kemudian konfirmasi kepada dosen ya, kemudian nanti dosen akan menyetujui di dalam sistem seperti itu. Nah, saya sudah memberikan aturan kepada mahasiswa bagaimana sih cara berkomunikasi yang baik dengan dosen, dan ini saya rasa tidak perlu saya sampaikan kepada teman-teman dosen ya.
Kemudian kita sebagai dosen wali dan juga mahasiswa harus mengenal lebih dekat ekuivalensi mata kuliah dari kurikulum 2023 ke kurikulum 2024. Nah, karena ekuivalensi itu adalah penyetaraan mata kuliah. Kenapa? Karena ada beberapa kemungkinan ya mata kuliah itu berubah, kodenya berubah, nama mata kuliahnya berubah, kemudian pindah semester, modelnya begitu. Jadi, ekuivalensi ini sangat penting bagi mahasiswa angkatan 2003 ke bawah, modelnya begitu. Nah, karena kita menggunakan dua kurikulum, maka ekuivalensi ini adalah proses penyetaraan kurikulum 2023 dengan mata kuliah pada kurikulum baru, yaitu kurikulum 2024 yang telah disusun oleh tim. Tujuannya apa? Agar mata kuliah yang ditempuh pada mahasiswa yang ditempuh mahasiswa angkatan 2023 ke bawah itu tetap diakui dan tidak perlu diulang apabila memiliki kesesuaian capaian pembelajaran, materi, dan bobot SKS. Nah, jadi inti dari ekuivalensi itu adalah penyetaraan mata kuliah lama dan baru, kemudian berdasarkan kesesuaian CPL, materi, dan SKS, kemudian mengakui hasil belajar yang sudah ditempuh oleh teman-teman mahasiswa angkatan 2003, 2002 ke bawah. Nah, dengan ekuivalensi ini, mahasiswa tersebut ya yang beralih kurikulum khususnya 23 ke bawah ini tetap dapat melanjutkan studi tanpa kehilangan hasil belajar yang telah ditempuh. Kenapa? Karena ada beberapa kejadian yang itu terjadi pada mahasiswa. Mereka mengulang 2 kali mata kuliah yang sama dengan berbeda kode seperti ya, bahkan ada yang ketinggalan mata kuliah begitu. Nah, tujuannya apa? Mengapa kita harus melakukan ekuivalensi baik dari segi mahasiswa kemudian dosen? Ini mengakui mata kuliah tadi yang telah lulus pada kurikulum 2003, menyesuaikan perubahan struktur kurikulum, menghindari mahasiswa mengambil mata kuliah yang sama substansinya. Kemudian menjamin ketercapaian CPL dan mempermudah proses pengisian KRS pada kurikulum baru. Mari kita pastikan bahwa setiap mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa tetap bernilai dan diakui ketika mereka menggunakan kurikulum 2003 dan beralih kepada kurikulum 2024. Gitu. Oke. Jadi mahasiswa nanti akan melakukan ekuivalensi sendiri ya. Akan saya berikan contoh proses ekuivalensinya. Oke, ini contohnya yang informatika ya. Ini adalah sebaran mata kuliah kurikulum 2023, ini 2024. Jadi ada semester 1, semester 2, semester 3. Nah, ini sudah kami sesuaikan ya. Ini adalah perbedaan, misalnya ini adalah mata kuliah pilihan yang kurikulum lama, kemudian ini adalah mata kuliah pilihan untuk kurikulum baru. Untuk sebarannya per semester. Kemudian ini adalah mata kuliah ya IF yang sekarang ya. Kemudian nanti silakan lakukan ekuivalensi. Ini agama, sini agama. Ini kami sudah menyesuaikan ya, menyesuaikan berkaitan dengan ekuivalensinya. Nanti teman-teman dosen, wali dan mahasiswa bisa melakukan pengecekan di sini. Misalnya silakan isi NIM, nama, pastikan ketika mahasiswa berkonsultasi ini sudah diisi. Nah, begitu. Kalau belum diisi oleh mahasiswanya, silahkan suruh isi. Seperti itu mungkin ya. Mari kita terapkan disiplin, data yang valid. Kemudian ketika mereka agama, bisa dicek mereka satu-satu. Kalau sudah lulus, oke sudah lulus. Kalau kemudian algoritma belum lulus misalnya, maka di sini tidak lulus misalnya. Berarti dia tetap mengulang algoritma tetapi dengan kode yang berbeda. Ada di semester ganjil karena kemungkinan ada beberapa mata kuliah yang berpindah semester. Nah, kalau belum program maka nanti dia akan warnanya biru. Silakan wajib di program ini ya, di program jika mata kuliah pilihan harus memilih, modelnya begitu. Jadi silakan, sangat mudah sebenarnya proses ekuivalensi ini, tetapi kita membutuhkan ketelitian dan memastikan bahwa proses ekuivalensi ini berjalan dengan baik agar ke depannya tidak ada lagi mahasiswa-mahasiswa yang mungkin ya akan menjadi ketertinggalan atau tidak lulus tepat waktu, modelnya begitu. Oke, itu untuk proses ekuivalensi sebenarnya sangat mudah ya.
Jadi silakan ditentukan silakan ketika mahasiswa khususnya mahasiswa semester angkatan 2023 2022 ke bawah itu bisa melakukan ekuivalensi. Untuk yang 2024 dan 2025 ini tidak perlu melakukan ekuivalensi. Terima kasih dari kami. Semoga Fakultas Teknik bisa menjadi fakultas yang terus maju dan terus berkembang, memberikan layanan terbaik kepada mahasiswa dan dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.